Halo sobatku mistik mistika dimanapun Anda berada. Kita akan bacakan readingan untukmu. Hari Kamis tanggal 14 tanggal 14. Ini readingan bukan zodiak. Ini adalah cerita yang diambil dari antara kalian. Ini ada Venus, ada love. Energi pertama, ini bisa terbolak-balik, energinya feminin bisa terbaca maskulin, maskulin bisa terbaca feminin. Artinya feminin bisa terbaca untuk pria, ya, maskulin bisa terbaca untuk wanita. Dan ini mungkin beberapa orang sudah kejadian, belum kejadian, atau tidak kejadian sama sekali kalau ini bukan ceritamu, oke? I think Gemini. Ada pikiran-pikiran, ada cinta, missing. Dia berpikir selama ini saya sudah mendapatkan, itu energi yang saya dapat. Selama ini dia pikir dia cinta. Ini beberapa orang begitu. Beberapa orang, ini energi yang saya tangkap di awal. Beberapa orang berpikir saya sudah mendapatkan cinta saya. Beberapa orang merasa bukan ini yang saya mau. Ini saya tidak cinta. Nah, ini ada dua energi masuk yang bertolak belakang. Sacrifice, pengorbanan. The body. Dia mengorbankan jiwanya. Roots. Life purpose. Ini orang yang kehilangan tujuan hidupnya karena salah jalan, karena dia mengorbankan hal terpenting di dalam hidupnya adalah cinta. Dia mengorbankan perasaan cintanya untuk menjadi, ini egois. Kalau saya bilang di sini hubungan yang egois, hubungan yang nggak kemana-mana, karena ini energi yang didapat. Provoker, healing, provoker, healing, abundance, friends. Ya, di sini ada energi bahwa ini teman ini nggak mau kamu sembuh. Teman ini hanya mementingkan egonya saja. Fake friend, teman-teman palsu yang menggiringmu kepada bukan tujuan hidupmu, bukan yang kamu mau. Provoker, healing, ya ini. Nggak apa-apa kamu pilih jalan itu kamu tahu penuh jurang, penuh semak berduri, dan di luar dari semak berduri itu ada jurang. Kamu tahu itu. Untuk siapapun yang saya tarik kartunya ini, kamu tahu itu. Tapi kamu terabas saja karena ada seseorang yang bilang, enggak, itu enggak, abis itu jalan raya, jalannya terang, banyak orang, banyak warung, kita bisa nongkrong, makan bakso, makan es teh di sana. Provoker, jadi pemalsu jalan. Jadi dia hanya melihat berdasarkan ambisinya saja, bahwa orang ini harus berkorban buat dia. Yang dia mau adalah orang ini punya uang, kalau orang ini masuk jurang, dompetnya buat saya. Dan orang ini nurutin orang ini. Teman palsu ini, teman yang mengarahkan kepada arah jalan yang salah. Life debts. Karma berlaku. Di sini ada hutang karma. Melarikan diri karena kamu sedang diarahkan untuk membayar karma kehidupanmu atau kehidupan leluhurmu. Di sini sedang diseimbangkan. Ya, teman-teman yang palsu yang engkau percayai sehingga engkau salah jalannya.
sehingga engkau tidak bisa keluar dari jalan yang Dia tentukan, Destininya kebalik. Bukan arah yang engkau tuju, bukan arah yang harus engkau pergi, bukan arah yang stabil. Ini hanya tentang kepemilikan uang, tentang bagaimana seseorang ingin mempunyai uangmu, sehingga engkau diarahkan kepada jalan yang salah, supaya engkau masuk jurang. Kalau kamu masuk jurang, kamu mati, dompetnya bisa saya ambil, apapun yang ada tersisa dari dirimu saya ambil. Ya, engkau harus keluar dari sini. Di sini berakhir. Kenapa? Karena seseorang akhirnya melihat kecurangan, bahwa dia dimanfaatkan. Seseorang akhirnya melihat, oh kamu bohong, itu saya lihat itu di situ, wah kamu ini ngawur. Hidup saya nggak stabil gara-gara kamu, banyak semak berduri, saya kena duri-duri. Nggak mungkin jalan ke jalan raya ini kayak begini. Saya nggak dengar ada suara kendaraan. Ini orang yang aware. Ya, kamu aware akhirnya. Oh kamu, teman saya kok ngarahin saya ke jalan yang aneh ini gitu. Jadi kamu ini udah aware bahwa ada yang salah dengan perjalanan hidupmu. Kenapa saya penuh dengan melalui semak berduri begini, badan saya luka-luka semua. Saya bisa kehabisan darah karena semak berdurinya membuat saya berdarah-darah. Queen of Wands, nggak mau kamu sembuh. Ini jahat, kejam, mengarahkan kepada ini energi karmik. Queen of Wands, seseorang yang kejam, seseorang yang tega, melakukan apapun juga untuk tercapainya apa yang dia mau. Prince of Wands, bermain-main. Dia mempermainkan kehidupan. Dia biasa bermain-main. Orang yang kejam yang biasa bermain-main dengan orang-orang yang gampang disesatkan seperti Anda. Karena Anda sendiri nggak punya tujuan. Karena Anda sendiri nggak pegang mau kemana hidup Anda. Sehingga Anda diarahkan pada jalan-jalan yang bukan untuk Anda. Anda nggak lihat petunjuknya. Anda percaya sama provokator ini yang akhirnya memporak-porandakan stabilitas kehidupanmu. Anda dimanfaatkan. Anda dimanfaatkan. Dia cuma mau uang Anda aja. Anda dimanfaatkan. Dia tidak ingin apa-apa selain kan? Dia nggak mau apa-apa selain keuangan yang stabil. Buat dia money is everything. Buat dia uang adalah yang terpenting. Kamu nggak penting, dompetmu yang penting. Asuransimu yang penting. Four of Wands, nggak stabil. Orang ini nggak memberikan hidupmu porak-poranda, memberikan banyak masalah dalam kehidupanmu. Banyak hal-hal yang dia bicarakan, ini nggak ada kejadian. Yang ada dia ngajak berantem. Ditagih janjinya, mana? Kamu kemarin bilang katanya ada jalan raya. Apa sih kamu ini? Kamu nggak percaya mama? Ini akhirnya kamu melihat bahwa, jalannya kayak gini deh. Kayaknya orang ini mau menjebak saya deh. Kayaknya saya masuk perangkap deh. King of Wands, yang tidak berdaya. Two of Coins. Ya, memang dibuat ragu-ragu, dibuat bimbang. Enggak, jalan belakang nggak bisa balik, jalan belakang. Udah kamu ikut saya aja, dibuat ragu-ragu, dibuat percaya dengan omongan si provokator ini. Eight of Cup, Prince of Cup. Nggak ada nyeselnya dia. Terus maju. Nah, ada orang yang ngasih tahu jalan pulang gitu. Aku mau pulang ke nyonyahku, mau ke tuanku, atau mau ke rumahku, atau mau ke ibuku. Enggak, terus jalan di belakang, ntar kamu pulangnya jauh. Lagian ibu kamu nggak nunggu kamu, lagian istri kamu nggak nunggu kamu, lagian bos kamu nggak nunggu kamu. Udah terus aja. Dihadang-hadang supaya nggak kembali pulang ke rumah. Enggak, anak kamu udah main-main kok, nggak nungguin kamu, istri kamu nggak nungguin kamu kok.
Istri kamu udah udah sibuk sendiri. Ibu kamu santai-santai kok, nggak nunggu kamu pulang. Ini orang udah mau kepingin pulang, ini udah ada merasa salah. Dia tahu bahwa jalan dia tidak stabil dan dia tahu. King of Cup. Dia nggak mau kehilangan orang yang Knight of Coin. Ya, dia nggak mau si orang yang mencintai rumahnya ini pulang. Nah, udah, ibu kamu nggak nungguin kamu kok. Tuh, kamu lihat, dia udah asik sendiri. Kamu nggak diharapkan di rumah. Udah, mereka nggak ada yang kehilangan kamu. Kamu cintai aja dirimu sendiri. Dead. Inilah keputusannya dia, terus tetap jalan walaupun jalannya penuh dengan seluk belukar, berduri. Karena ada provokator. Ya, ini energi maskulin yang mungkin saya dapat ya, karena di sini keluar Empress dan di sini ada orang ketiga provokator yang jahat yang mengarahkan maskulin kepada jalan yang salah. Ya. Ini akhirnya maskulin menyadari bahwa ini nggak kemana-mana, saya tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya mendapatkan bahwa saya terlalu percaya kepada bisikan iblis, bisikan setan. Saya tidak menjadi dirinya saya sendiri. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang saya kerjakan, perjalanan jauh berduri yang sudah saya lakukan, itu tidak membawa saya kemana-mana, hanya membawa saya kepada jurang kematian. Memang dimaksudkan untuk terpuruk, supaya maskulin nggak tahu. Tetap aja kamu mencintai saya. Ini tetap dibuai oleh entah ini leluhurnya dia, dibuai bahwa kamu mencintai saya, kamu mencintai dirimu sendiri, harus menolong dirimu sendiri. Orang lain jahat, yang ini tidak. Nah itu jadi digelapkan matanya, ya, karena di sini disesatkan, Enggak, kamu enggak terpuruk, enggak. Udah, kamu jangan stres, kamu santai aja. Nah, hilang jalannya. Disasarin, dimasukkan ke dalam jalan penuh semak belukar, berduri, dan di akhir ujung jalan itu ada jurang, sehingga ini maskulin sedang diarahkan masuk jurang. Ya, penuh dengan rahasia, tidak ada jalan keluar. Ya, ini penyesatan. Maskulin atau Anda ya, ini disasarin, di lead ke jalan penuh dengan jalan berduri. Ini ternyata pengkhianatan. Orang yang memang mau uang, yang mau mengontrol, yang mau menguasai. Di zaman dahulu orang ini ada kegagalan. Di zaman dahulu orang ini, orang yang dia cintai tapi menyesatkan. Hierophant, aturan yang ditolak. Dia menolak aturan. Provokator ini menolak aturan. Dia sengaja mengarahkan maskulin, dia sengaja. Dan dia nggak mau dibantah. Dia nggak mau si maskulin mikirin orang yang dia cintain. Dia nggak mau maskulin mencintai orang yang dia di rumah, dia nunggu siapa. Nggak mau, nggak boleh ngapa-ngapain. Harus hancur. Nggak usah minta maaf karena kamu menghancurkan. Kamu pergi aja, kamu sama saya aja, ngulang siklus.
Ngulang siklus. Ini maunya orang ini mengulang siklus. Karena ini adalah teman-teman yang provokator, pacar-pacar yang provokator, yang menjauhkan maskulin dari kehidupan sesungguhnya yang berbahagia, tidak terkontrol. Udah, kamu nggak usah nyesel, kamu nggak usah sok menghandle, udah kamu nggak usah sakit hati, nggak usah. Ini tidak menjadi dirinya sendiri, dan ini orang ini akhirnya tahu apa yang dia kerjakan tidak membawa kemana-mana. Dia pergi, meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan segala yang diprovokasi jalannya salah. Ini semua hanya sekedar dia dimanfaatkan. Ini bukan yang dia mau. Ini bukan yang dia mau. Semuanya serba bohong. Semua serba bohong. Selama ini bertahan kepada cerita bahwa orang-orang di rumah, siapapun si Empress ini, bisa ibunya, bisa divine feminine, bisa pacarnya, bisa istrinya, ini tidak memberikan sumbangsi apa-apa. Diyakinkannya si maskulin bahwa kamu melakukan kebodohan kalau balik ke rumah. Kamu akan terpuruk, kamu akan binasa, kamu akan celaka. Orang itu pakai black magic supaya bisa menuju kepada uangmu, supaya bisa ngatur kamu. Semua hal yang ada dari dia itu black magic. Jangan percaya sama dia. Terjadi perdebatan. Ya, ini terjadi perdebatan di mana si maskulin harus menentukan jalannya sendiri. Di sini jauh di dalam hatinya dia sudah mendapatkan cahaya. Kayaknya ada yang salah, tapi di sini dia perjalanannya belum bisa keluar dari pengaruh provokator ini. Tapi dia sudah berpikir bahwa ini sepertinya ada yang tidak beres. Kalau saya jalan terus, itu sepertinya ada masalah. Dan dia benar, di depan itu ada jurang. Ini sedang diarahkan menuju masuk jurang. Maskulin sudah mau pulang, dia rindu pada orang rumahnya. Dia rindu pada istrinya, dia rindu kepada anaknya, dia rindu kepada ibunya. Tapi provokator ini tidak membiarkan dia sendiri. Memang diarahkan untuk kamu masuk jurang. Mungkin keluar uang asuransinya. Kalau masuk jurang, uang asuransinya keluar. Sehingga atas nama provokator, provokator ngambil buat dia sendiri. Semua demi harta, tahta, yang bukan cinta. Di sini maskulin menyadari kehilangannya. Dia menyadari, saya kayaknya salah jalan. Dia sadar sudah digunakan, dia sadar sudah dimanfaatkan. Ya, ini ada energi Sagittarius. Ini tentang kepemilikan, tentang uang. Semuanya serba tidak stabil. Libra, Aquarius, Sagittarius, Libra, Capricorn, Gemini. Ya. Maskulin mulai menyadari bahwa dia terlibat, dia percaya pada provokator. Ini sampai dia punya keberanian untuk keluar, benar-benar melarikan diri. Ini baru penyadaran, baru kesadaran. Kayaknya ada yang enggak beres nih pikiran. Dia baru mulai merasa menyadari kebenarannya. Mulai berpikir tentang hal-hal yang terjadi. Mulai memahami, mulai berpikir dia.
Sensing. Selama ini dia nggak merasa, dia cuman di lead untuk, oh kamu harus begini, harus jadi selama ini dia manut apa kata provokator. Kamu jangan begini, dia nggak begitu. Padahal itu mengarahkannya dia kepada jurang kematian. Friends, provoker kebalik. Ya, ini sampai pada suatu titiknya bahwa dia harus keluar dari lingkaran provokator, lingkaran teman-teman yang memprovokasi. Dan saat ini dia belum bisa melarikan diri karena ada kepemilikan. Mungkin ada status yang sudah terjalin, mungkin ada rumah, mungkin ada harta gono gini, mungkin ada aset, mungkin ada saham, sehingga nggak bisa keluar. Aries, kesombongan, life debt, nggak mau keluar dari ini. Semua tentang harta tahta wanita, pria. Ini belum ada jalan keluar, tapi ini semua akan muncul semua ke permukaan, sehingga siapapun yang terketarik di sini ceritanya, dia harus memutus lingkaran teman-teman yang menjadi provokator, yang menjauhkan dari sejatinya diri sendiri. Harus punya iman, harus merasakan jalannya mana. Ini belum berakhir karena di sini masih ada urusan yang harus dia selesaikan. Dia harus kabur, dia tidak bisa pamit. Iblis nggak bisa dipamitin, kuasa kegelapan nggak bisa dipamitin. Kamu harus kabur, kamu harus keluar dari lingkaran ini, kabur sejauh-jauhnya, jangan menoleh ke belakang, kabur. Naik terus kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan, kabur. Ya, siapa yang saya tarik di sini? Kaburlah dari lingkaran setan. Karena setan nggak bisa dipamitin, permisi ya, saya mau keluar dari lingkaranmu, nggak bisa. Kamu hanya harus menoleh ke depan, melihat cahaya dan lari. Karena iblis tidak mungkin, kuasa kegelapan tidak mungkin membuatmu bertobat. Kuasa kegelapan tidak mungkin akan membuatmu sadar bahwa jalan yang setan mau adalah uangmu, bukan hatimu, bukan dirimu. Kamu hanya dimanfaatkan saja dan kamu harus kabur. Kabur. Tutup pintunya, lindungi dirimu, preventifkan energimu, lindungi, benar-benar lindungi. Buang semua yang negatif ke laut, tarik dari semua pertolongan dari Allah, ambil nafas, tahan, hembuskan, lingkari diri Anda dengan cahaya suci. Lingkari diri Anda dengan cahaya Allah, minta Tuhan cahaya Allah yang sejati, sehingga engkau tidak sendiri, sehingga engkau berlari-lari kepada Allah. Iblis tidak bisa naik kalau kamu masih di bawah. Naik, kabur. Kabur. Karena ini kamu terjerat. Di depan itu ada jurang. Kamu gak tahu, saya tahu. yang ngasih tahu kartu. Di depan ada jurang. Kalau kamu sekarang hubungannya berdarah-darah, kalau kamu saat ini di dalam pekerjaan sengsara, dikorbankan terus, dijadikan tumbal perusahaan supaya kamu kerja tanpa ada kesejahteraan buat kamu, di dalam hubungan dimarahin terus, di plekete terus, tidak menjadi dirimu sendiri, kabur. Bersihkan energimu, kabur. Tidak bisa dijajah dalam suatu status. Bahkan dalam perkawinan pun, kalau kamu tidak bahagia, kabur dari istrimu. Tapi kamu berhak, kamu ke Allah, kamu pembersihan. Sehingga kalau misalnya nanti terjadi pembenahan perkawinan, pasanganmu akan disempurnakan juga sama Allah. Dibahagiakan, dicerdaskan untuk saling menghargai di dalam suatu hubungan. Enggak berdarah-darah begini, kabur. Iblis tidak bisa dipamiti. Kuasa kegelapan gak mungkin kamu resign
Saya mengundurkan diri dari job ini. Nggak bisa. Kuasa kegelapan tidak mau kamu bertobat. Kamu yang harus kabur. Kabur. Manik di sini dari Mistik Mustika. Berdoa yang terbaik buat Anda. Sampai jumpa.